Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba masyayikhina wa dzunuba abna'atina. Ada hadis yang sering banyak orang salah faham, yang mana fahamnya ini menjadikan orang itu termasuk salah satu alasan dia malas-malas untuk beribadah. Ya, apa hadisnya? Ini yang terkenal sejak kita kecil. Dalam sebuah hadis sahih, ya, lafzul Bukhari, lafzul Muslim, ya, mengatakan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman, ya. Sesungguhnya kalian sudah tahu 40 hari itu banyak kan ya. Arba'in Nawawiyah juga banyak. Sudah terus neraka, surga dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang ke sini. Fa wallazi la ilaha khairuh, demi Allah yang tidak Tuhan selain Allah, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ada seorang kalian itu beramal seperti amalnya ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dzira'un. Di ahli surga, di dunia mengamalkan amal ahli surga, salat, wiridan, tahajud, ngaji, taklim, enggak ngantuk di depan, ya. Enggak HP-an, pokoknya sesuai ahli surga. Apa terjadi? Sehingga antara surga dengan dia itu cuma ada satu dzira aja. Satu dzira, ya, setengah meter lah. Hanya ada satu dzira. Surga sudah di depan mata, sudah mau masuk dia. Sudah mau masuk surga. Apa yang terjadi? Fayasbiqu alaihil kitabu. Tapi ada kitab datang seret, kamu lo nggak jadi ahli surga. Wah. Sudah mau masuk nggak jadi. Ada surat SK dari menteri. Wah. Mau dilantik jadi rektor nggak jadi, itu kan ada itu. Mau dilantik jadi pejabat nggak jadi, itu banyak sekali menjelang detik-detik itu, ya. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Kitabnya apa? Datang seret, kamu nggak jadi surga karena ada perbuatan kamu yang menunjukkan indikasi kamu mengamalkan amal ahli neraka. Nah, ini menjadi orang akhirnya satu amal kecil bisa menjerumuskan kita ke neraka. Satu amal kecil baik bisa menjadikan kita masuk surga. Jadi jangan remehkan amal kecil, jangan remehkan amal besar, ya tentu, ya. Jangan remehkan amal kecil yang jelek sehingga dia bisa ke neraka, dan jangan remehkan amal kecil yang baik sehingga kita bisa masuk surga dengan amal itu. Itu banyak yang begitu penafsirannya kan, dan kita nggak tahu rahasia kan, begitu akhirnya kan, itu rahasia Allah, itu nggak tahu. Memang iya, dalam kitab beberapa kitab Usfuriyah, Sayyidina Umar itu masuk surga bukan karena keadilannya, bukan karena waroknya, zuhudnya, tapi karena apa? Kasihan sama binatang burung itu kan, yang dibeli dari anak kecil karena burungnya diikat itu. Imam Al-Ghazali masuk surga juga karena apa? Bukan karena kitab yang banyak, bukan karena alim ibadahnya, tapi karena apa? Ngasih minum lalat yang nempel di tintanya kan, gitu. Ini sih menjadi pembenaran, dan itu penafsiran yang melebar di mana-mana, ya boleh-boleh saja penafsiran kan. Cuma menurut saya ini yang perlu dipertimbangkan penafsiran Syekh Al-Buti beliau ini apa? Ini hadisnya wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar, langsung saja, ya. Satu lagi, ada orang beramal seperti amalnya ahli neraka. Antara neraka dengan dia sudah mau masuk itu. Seret datang kitab, enggak jadi. Karena dia mengamalkan amalan ahli surga, sehingga masuk surga lo. Sudah masuk surga nggak jadi, yang satu masuk neraka nggak jadi. Nah, sehingga itu penafsiran seperti itu. Jangan-jangan kamu masuk sedikit satu amal kejelekan, amal itu yang buat kamu masuk neraka. Dan sebaliknya. Penafsirannya gimana? Nah, ini penafsiran yang menarik, ya. Penafsiran yang menarik begini. Ini seakan-akan itu Jabariyah. Jabariyah apa? Sudah sekehendak Allah lah itu. Kita nggak punya. Mana ada orang nggak berbuat jelek? Dan mana ada orang nggak berbuat baik? Meskipun perampok penjara ya berbuat baik, Rek. Meskipun kepada sama perampoknya, sama temennya. Paham tak? Nah, ini gimana? Sebentar, ya, sabar. Kurang 10 menit maksimal. Setelah itu kita tidur, ya. Tidurnya bareng-bareng, ya, jangan sendirian. Kalau sendiri nggak enak, nggak nyaman. Nanti kalau bareng-bareng insya Allah sampai subuh. Sabar, ya. Ini bertentangan. Kenapa? Kalau ini penafsirannya begitu, jadi terserah Allah mana amal yang membuat kita masuk surga dan mana neraka. Ini seakan-akan Allah sekehendaknya, nggak ada. Ya memang Allah sekehendaknya. Tapi seakan-akan nanti ini menafikan ayat yang lain, apa? Ayat yang lain. Innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Orang beriman beramal soleh, kami tidak menyia-nyiakan amalnya.
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah nggak mungkin menyia-nyiakan iman kalian semuanya. Nggak menyia-nyiakan amal baik semuanya. Jadi nggak mungkin nggak ada yang dihitung sama Allah, semuanya dihitung. Karena dengan hadis ini tuh banyak orang-orang itu mengatakan bahwasannya ya sudah, kalau ada orang yang berbuat baik seakan-akan kejelekannya nggak ngaruh, dan sebaliknya kalau berbuat jelek amalnya baik nggak ngaruh. Nggak begitu. Langsung saja, langsung singkat kita bahas solusinya gimana. Solusinya adalah kita ini harus melihat riwayat hadis yang lain yang serupa maknanya. Dengan begitu maknanya, tafsirnya akan menjadi jelas karena kita menggabungkan potongan serpihan-serpihan hadis yang berhubungan dengan itu. Kenapa ulama redaksi mata kok beda-beda? Karena masing-masing rawi hadis itu sering kali meriwayatkan hadis bil makna, tidak bil lafzi. Nah, ini menjadi akhirnya ada satu kalimat yang hilang, satu kalimat tambah, itu sudah menjadi, itulah menjadi sebabnya kenapa matan hadis itu kok sampai 50 redaksi beda-beda. Meskipun mirip-mirip, ya. Jawabannya apa? Ini ada hadis rawahu Muslim dalam sahihnya dalam riwayat yang lain, ya. Dari riwayat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Kalau yang tadi itu rawahu Abu Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Tapi hadisnya siapa yang beratkan? Abdullah bin Mas'ud. Kalau ini hadis apa? Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Nah, ini baru jelas, perhatikan. Innar rajula la ya'malu amala ahlil jannati fi ma yabdulin nas. Ini yang enggak ada di redaksi yang tadi. Fi ma yabdulin nas. Apa? Seseorang mengamalkan amal ahli surga yang kelihatan oleh manusia. Kelihatan oleh manusia apa? Yang kelihatannya oleh manusia itu ahli surga. Padahal di sisi Allah tidak ahli surga amalnya. Kenapa? Zahirnya sholat, batinnya nggak serius. Karena nunggu semua lengah, sandal sudah diincer. Nah, ini masalah. Oh, semua lengah langsung ke belakang. Itu ada begitu. Ada begitu. Haji pencitraan, ya ada, kita nggak mau suudzon, tapi ada orang ria itu mesti ada karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Tapi kita nggak boleh suudzon atau dia yang ria, nggak bisa. Tapi mesti ada karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu ada kok. Paham nggak, Rek? Ria kan banyak itu di televisi, nyalon DPR sebelum nyalon nyumbang karpet. Begitu warga nggak milih, karpet diambil lagi di rumahnya itu. Ada itu. Nah, ini jelas kan nggak ikhlas karena Allah. Jadi fi ya badulin nas apa? Dalam apa yang dilihat oleh manusia, tapi si Allah nggak diterima. Oh gitu. Tahu nggak? Wah, ceramah kemana-mana, tapi ada maunya dukung paslon 1, 2, 3 karena dia ada upahnya, sehingga dia merubah tafsir Quran sesuai dengan keinginannya. Seperti saya sampaikan beberapa waktu ya. Kalau dia nggak dukung Golkar, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Golkar. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah menyuruh kalian menyembelih sapi. Ini kan mirip kepalanya kan gitu. Sembelih dia, enggak usah dipilih. Terus gimana solusinya? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini jelas ini. Wah, tak kasih uang. Ya ini zahirnya ceramah, batinnya ya toh? Ini contoh aja. Ya kan? Itu. Dan sebaliknya ada orang yang beramal ahli neraka yang dilihat oleh manusia. Tapi kita mengatakan enggak, dia itu zahirnya aja ahli neraka tapi batinnya ahli surga. Contohnya Gusmi. Tidak populer itu, masuk diskotik minum bir. Gus, kok minum bir, Gus? Lihat mulutnya, dibuka mulutnya apa? Lautan. Nggak ngefek satu botol dibuang di laut. Jadi dibuang di laut nggak diminum itu. Dan itu banyak saksinya. Ada juga, minum bir. Botol Gus, ayo minum bir. Di diskotik. Diminum rasa teh. Loh, berubah itu. Dan berapa banyak gadis-gadis malam itu kena asapnya Gusmi rokok. Langsung tobat itu sudah. Gusmi pernah diomongi siapa, lupa saya, Gus siapa itu. Gus, jenengan kenapa kok sampai ke diskotik? Apa jenengan kurang banyak jamaahnya? Oh, disuudzonnya begitu. Kata Gusmi, biarin manusia menghina saya, yang penting saya mulai dari sisi Allah. Oh, ngono rek. Tapi kamu nggak usah niru-niru begini, nggak makomi. Engkau niru Gusmi, aneh, nggak bisa. Belum beda, nggak semua kiai wali itu kuat seperti beliau. Paham ya? Gusmi itu sudah jelas itu mutawatir, kalau itu sudah ma'ruf, itu masyhur.
Itulah itu fima yabdul nas, dohirnya diskotik, tapi dohirnya minum bir, tapi rasanya teh loh. Kalau kita nggak teh rasa bir. Habis minum teh mabuk ngaji ngantuk kan gitu. Itu kan teh rasa bir itu kan, memabukkan itu kan. Paham ya? Nah ini jadi masalah. Nah itu pemahaman. Jadi kesimpulannya apa? Hadis itu tadi belum ada satu kalimat yang hilang, yang diterangkan dalam riwayat yang lain. Meskipun sama sahih Muslimnya, tapi rawinya berbeda sehingga ada tambahan fi mabdunas itu. Bukan bisa difahami, bisa percaya Gusti Allah, wis mana yang membuat surga neraka itu apa? Enggak. Ya iya, apa kata Allah pasti. Tapi Allah tidak menyanyikan amal orang yang soleh. Allah tidak menyanyikan amal orang yang berbuat baik. Amalmu sama Allah diperhitungkan semuanya. Nggak ada yang disia-siakan semuanya. Dan bahkan Allah Ghafurun Syakur. Itu apa? Allah melipat gandakan semua kebaikan yang kamu lakukan. Dan menariknya lagi, kejelekan itu dibalas timpal. Kalau kebaikan tidak terhingga. Dalam Al-Quran terakhir itu sudah selesai ya. Apa? Dalam Al-Quran surat An-Naba, jaza'aw wifaqo. Itu kan orang-orang yang berbuat jahat itu kan ya. Jaza'aw wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba. Balasannya setimpal. Tapi kalau orang innalil muttaqina mafazaba jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Balasan Allah yang tidak terhingga pemberiannya. Lu ngono re. Kejelekanmu itu sama Allah dinilai rendah. Kebaikanmu dihargai sama Allah dengan setinggi-tingginya. Jadi surga itu harapan kita lebih kuat, re. Kita beriman kepada Allah dengan sebab apa? Takbir wawu tadi itu. Jadi wow itu punya nilai besar untuk harapan kita untuk ahli surga itu optimis. Malah ada yang mengatakan semua orang husnul khotimah, pokoknya Islam. Kok iso? Kalaupun dia orang baik, dia akan menemukan pahala kebaikannya. Kalau dia orang jahat, stop dia berbuat jahat. Dan itu baik bagi dia kan, nggak berbuat jahat lagi kan. Preman mati, alhamdulillah baik dia. Kenapa? Kalau husnul khotimah karena dia nggak menambah kejelekan lagi. Dia nggak nambah siksanya di akhirat besok. Jadi dia tuh husnul khotimah juga. Kalau nggak mati malah banyak dosanya numpuk-numpuk. Itu udah akhirnya yang baik aja mati duluan kan gitu. Wow. Nah, kalau orang baik, ya dia berbuat taat, dia akan menemukan pahalanya. Nah, paham ya? Maka kita harus optimis, tapi juga harus waspada. Maka dari itu kita jangan sampai lengah untuk memohon kepada Allah agar dijaga iman kita. Maka kita setiap sore baca doa Allahumma inna nastahfizuka. Kami mohon untuk dijaga. Wa nastaudi'uka. Kami titip kepadamu. Apa yang kita titipkan? Imanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana. Kita titip kepada Allah. Saya titip diri saya, iman saya, dinana agama saya, keluarga saya, dan apa yang kau berikan kepada saya kepada Allah. Allah yang jaga, sudah jelas itu. Nah, kalau Allah yang jaga, innallaha la yudhi'u wada'i'ahu. Allah tidak menyia-nyiakan titipannya. Wah, kita jaga iman nggak bisa, angel. Setan di mana-mana suatu saat. Tetapi Allah yang jaga, proteksi langsung dari Allah. Wah, itu top ini. Maka jangan sampai lupa baca doa itu ya. Inna nastahfizuka dinana wa diyanana wa anfusana ila akhir. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.